Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam ibadah keluarga malam ini. Iman adalah suatu tindakan percaya yang menyangkal diri, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan diri sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan Allah. Di masa pandemi yang belum selesai ini, biarlah iman kepadanya memampukan kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita tertolong dalam hal menjaga diri dan menopang sesama. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 66 ayat 1 dan ayat yang kedua, di gunung dan di lurah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah dan dimuliakan nama-Mu. Karena kasih-Mu kami diselamatkan. Hari demi hari dalam hidup kami, selalu Engkau nyatakan rahmat-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu. Tuntunlah kami terus dengan firman-Mu, sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah suluh yang menerangi langkah kami. Roh Kudus kiranya membimbing kami mengerti kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Surat 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali menikmati persekutuan
ibadah keluarga. Sekalipun masih dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan karena pengaruh pandemi COVID-19, di mana kita tidak dapat bertatap muka satu sama lain. Tapi kita tetap mengucap syukur karena dalam segala situasi hidup kita, baik suka maupun duka, kita tetap dapat mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Saudara-saudara, ibadah kepada Tuhan itu hal yang mutlak perlu di tengah-tengah berbagai kesibukan hidup kita. Di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan besar kehidupan kita, kita harus tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena menikmati hubungan intim dengan Tuhan lewat ibadah adalah satu sukacita tersendiri. Inilah kesempatan terbaik orang-orang percaya untuk menjalani komunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, belajar mengintrospeksi diri, membuka diri, sadar akan kesalahan dan dosa-dosa, sambil terus menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya, pemeliharaannya, dan kasih setia-Nya yang tak berkesudahan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi betapapun sulit kehidupan ini, jangan sampai keberadaan kita dalam hubungan dengan Tuhan terhalang. Kita harus tetap menjalin komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Hubungan kita dengan dunia itu tetap perlu karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi jangan sampai membuat kita terhanyut dengan segala daya tarik atau kesulitan-kesulitan dan rupa-rupa pergumulan sehingga kita menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan bisa saja melupakan Tuhan. Nah, Rasul Yohanes yang adalah salah satu dari murid Yesus atau ke-12 murid Yesus, sebagai saksi nyata, saksi mata yang mendengar langsung pengajaran Yesus dan melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, memberikan kepada kita beberapa nasihat dan pengajaran-pengajaran penting dan berharga untuk sama-sama kita gunakan sebagai dasar dan pedoman kita menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana seharusnya kita hidup dan apa yang sebaiknya kita lakukan selama hidup dalam dunia ini. Intinya, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya pegangan iman agar tidak mudah terperdaya dan jatuh dalam pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Jangan sampai berbagai kesulitan dan pergumulan berat kehidupan kita serta berbagai macam penderitaan yang kita alami membuat iman kita menjauh atau menjadi lemah, lupa akan janji-janji Tuhan. Padahal kita tahu bersama dalam segala situasi hidup kita ada banyak janji Tuhan yang harus kita pegang, janji-janji yang menyelamatkan kita. Kita boleh hidup dan bergaul dengan dunia, tetapi jangan jadi manusia duniawi. Artinya, segala macam penderitaan yang ada di sekitar hidup kita, jangan sampai menggoncang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Manusia duniawi hidup dalam serba takut, gampang putus asa, mudah dipengaruhi, mudah bimbang, kadang-kadang ragu-ragu, serba gelisah, serta tidak stabil. Karena itu lewat firman Tuhan dalam ayat 4 dan ayat 5 dari surat 1 Yohanes pasal 5 ini memberi beberapa nasihat yang sangat berharga kepada kita. Yang pertama, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah
dan semua yang lahir dari Allah akan mampu mengalahkan dunia ini. Artinya bahwa Tuhan Allah dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam semua persoalan yang kita hadapi. Dia ada bersama kita. Dia terus mendampingi kita dalam segala masalah-masalah hidup kita yang kita hadapi. Jadi dunia boleh berubah dengan segala macam hal. Dunia boleh mengalami goncangan-goncangan hebat. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk senantiasa teguh, berprinsip yang kuat dalam iman kepada Kristus Tuhan yang telah mengalahkan segala sesuatu, baik penderitaan, bahkan sampai kematian sekalipun. Nah, ini peringatan yang sangat berharga kepada kita. Jadi hidup ini boleh penuh dengan segala kesulitan dan pergumulan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita harus sadar dan ingat selalu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya Allah dalam Kristus sebagai Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri berjalan dalam segala kesulitan kita. Yang kedua, Tuhan lewat firman-Nya mau mengingatkan kita juga, jangan takut berlebihan menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang bisa membuat iman kita goncang. Saudara-saudara, kita harus sadari juga bahwa kadang-kadang segala macam penderitaan, kesulitan, dan masalah-masalah berat kehidupan ini bisa digunakan oleh iblis untuk dapat melemahkan iman kita. Kadang-kadang iblis bisa mengkapitalisasi segala macam kesulitan, penderitaan, dan masalah-masalah hidup kita itu, sehingga membuat hati kita kecut, membuat semangat kita patah, membuat kita putus asa, dan kemudian lama atau cepat iman kita menjadi goncang. Karena itu kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Jangan takut berlebihan. Memang situasi dunia sekarang ini penuh dengan ketakutan. Di mana-mana orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Akibat pengaruh pandemi COVID-19. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, ada ketakutan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah firman Tuhan sangat berharga untuk kita jadikan pegangan dan pedoman yang kuat agar iman kita tidak mudah goncang. Sekali lagi, saudara-saudara, iblis bisa mempengaruhi kita untuk membuat kita cemas, takut, dan putus asa, serba ragu-ragu dalam hidup ini, sehingga iman kepada Tuhan itu menjadi kendor. Apapun situasi, apapun pergumulan, apapun kesulitan dan penderitaan yang kita alami, kita harus tetap percaya dalam iman kepada Kristus Tuhan itu, bahwa Dia ada menyertai kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ya sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kita, supaya kita hidup dengan iman. Jangan hidup hanya dengan kekuatan kita sendiri. Jangan hidup dengan akal dan pikiran kita yang terbatas. Iman mampu mengalahkan dunia. Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah mengalahkan dunia ini dengan segala kuasanya, termasuk kuasa iblis yang kadang-kadang melemahkan iman kita. Agar kita menjadi tenang, lebih percaya diri, dan tidak mudah goncang iman, lebih kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Sekali lagi, jangan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Karena itu hubungan dengan Tuhan sangat diperlukan. Komunikasi yang terus-menerus dalam doa dan ibadah-ibadah kita, dalam persekutuan keluarga kita, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai gejolak kehidupan ini.
Kita mungkin tidak punya banyak harta dan kekayaan, tapi kita masih punya iman. Dan iman ini menurut kesaksian Alkitab hari ini, dia mampu mengalahkan dunia. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka akan memberikan ketenangan kepada kita. Kita tidak mudah goncang, tidak mudah kecewa menghadapi berbagai keadaan. Nah, inilah yang Tuhan mau minta kepada kita semua hari ini, supaya kita tetap menikmati hubungan intim dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Biarlah hidup kita tetap penuh dengan sukacita. Jauhkan diri dari segala macam keresahan yang bisa menggoncangkan iman kita. Saya katakan sekali lagi kepada kita sesuai kesaksian firman Tuhan, bahwa iblis bisa menggunakan segala keadaan kita untuk melemahkan iman kita. Apakah penderitaan yang kita alami? Iblis bisa mengkapitalisasi semua kesulitan dan penderitaan kita. Lalu kita menjadi lemah, tidak berdaya. Dan di sanalah iblis menguasai kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang gampang atau mudah putus asa, hilang pengharapan, cepat lemah, tidak sabar, tidak kuat menghadapi situasi apapun. Nah, itulah yang mau diingatkan Tuhan hari ini kepada kita semua. Di tengah segala macam kesulitan, kesusahan, dan rupa-rupa penderitaan akibat pandemi COVID-19, banyak orang sedang hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, hari ini Tuhan sekali lagi mengingatkan kita lewat firman-Nya, supaya kita terus diingatkan agar kita hidup dengan iman. Peganglah janji-janji Tuhan. Dengarlah terus firman-Nya. Iman menurut kesaksian surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun janji-janji Tuhan itu kita sudah dengar, kita tidak berhadapan muka dengan Tuhan, tapi dalam keyakinan iman kita, kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan tidak pernah meleset. Dia akan tetap menyertai kita dalam berbagai keadaan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat ibadah rumah tangga atau keluarga malam hari ini, inilah kesempatan terbaik bagi kita semua, masing-masing keluarga, untuk tetap saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang dalam doa-doa, nasihat-nasihat yang berharga dari Tuhan dan firman-Nya, supaya kita terpelihara, kita selamat, dan tidak mudah digoncang oleh berbagai keadaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menolong kita dalam menghadapi hidup ini, dan iman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu memberikan kekuatan baru kepada kita dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang rumit ini. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat. Sesudah itu kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, Bapa dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati firman-Mu agar roh Tuhan menuntun kami semua untuk dapat menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam kami menjalani hidup ini. Ada berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang harus kami jalani, tapi kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kami.
memberikan kelegaan, memberikan sukacita, bahkan mengeluarkan kami dari rasa takut berlebihan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan dengan iman yang sungguh, dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami tidak mudah tergoncang oleh berbagai keadaan. Jangan biarkan kami dipengaruhi oleh kuasa iblis yang dapat mengganggu ketaatan kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dalam kelemahan akibat pengaruh kuasa iblis yang menggunakan segala keadaan dan kesulitan hidup kami, sehingga membuat iman kami menjadi lemah. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami, dan itulah kekuatan kami untuk menjalani hidup ini dari hari ke depan. Kami berdoa bagi masing-masing rumah tangga dan keluarga. Tuhan berkati pribadi-pribadi. Tuhan berkati orang tua, anak-anak, saudara-saudara yang ada bersama-sama dalam keluarga. Biarlah mereka tetap utuh teguh, bersatu dalam iman, dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Saling menopang, saling mendukung, dan saling mendoakan. Kami berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, pengharapan yang teguh, sehingga mereka senantiasa berharap dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan berkati hari-hari kehidupan mereka. Tuhan berkati juga mereka yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan berikan jalan keluar terbaik kepada mereka. Anak-anak kami, baik yang ada bersama kami, maupun yang terpisah jauh karena berbagai tuntutan studi atau mungkin pekerjaan. Tuhan jaga sertai mereka. Kami juga berdoa bagi suami-suami, kepala-kepala keluarga yang karena tuntutan hidup harus meninggalkan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan berkati mereka. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka, supaya mereka tetap teguh menghadapi segala derita mereka. Dan biarlah jamahan tangan kuasa Tuhan mengangkat mereka dari segala penderitaan karena sakit. Kami berdoa bagi mereka, keluarga yang berduka cita dimanapun. Tuhan berkati mereka, berikan penghiburan, supaya mereka tetap teguh, tidak kehilangan pengharapan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, juga dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati pimpinan sinode dalam tugas-tugas dan pengambilan keputusan. Kami berdoa bagi jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati para presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan juga para pendeta yang membantu dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan berkati mereka semua, agar di tengah-tengah kesulitan karena pengaruh pandemi COVID-19 ini, mereka tetap setia menjalankan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua program kerja di dalam jemaat ini. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah digariskan. Berkati warga jemaat agar mereka senantiasa mau memberi hidup dan memberikan kelebihan-kelebihan mereka bagi pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini.
Tuhan berkati semua orang yang Tuhan percayakan untuk melayani fungsionaris dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati koordinator-koordinator sektor. Tuhan juga berkati seluruh kehidupan mereka. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan berkati semua kebijakan yang diambil, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, lalu Tuhan ampunkan salah dan dosa kami, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Doa syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas segala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertai keluarga malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya.